Welcome to my channel Christian Apologet. Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia menerangkan kepada Muslim soal konsep doa menurut Quran, di mana doa mereka akan terjawab sampai ribuan tahun. Muslim kaget dan tidak bisa berargumentasi. Saya pernah mendengar bahwa doa orang Islam itu terjawab sampai ke sana sekian puluh ribu tahun atau bagaimana? Itu yang saya pernah dengar di Christian Prince juga. Lah nek 50.000 tahun sampai yo wis lak mati to, Pak. Ah iya, kan lucu. Tapi hadisnya lupa. Saya kalau doa minta rezeki nanti 50.000 tahun kayak naik. Perlu waktu 50.000 tahun lagi untuk turun jawabannya, Pak? Iya, kan gitu. Wis lak modar no, Pak. Ya Allah Gusti, paringono Honda. Dengan Honda. Loh lah ya doanya katanya dinaikkan 50.000 tahun. Lah turunnya jawabannya ya 50.000 tahun lagi. Ya bisa jadi kan pulang balik PP. Baru tunggu 100.000 tahun jawabannya tidak. Aduh ya. Ampun deh. Sabar ya Pak Barefoot. Nanti Pak Agung sabar ya. Setelah ini nanti saya kasih kepada Pak Jeff untuk berbicara setelah menjawab pertanyaan Pak Barefoot. Loh ini saudara-saudara kita yang terkasih kaum muslim tidak ada toh ini? Nggak ada, sudah kabur. Nggak ada dulu. Sudah. Saya keluar masuk aja karena motongin video Bu Sophie. Tak masukin ke TikTok, cari yang mana yang poin-poinnya. Terima kasih ya Bu Sophie ya, ini hadiah buat saya. Saya ayah ini sama. Why not Petra Bu? Why not Petra? Why not Petra? Sama. Bu, makasih ya Bu ya. Iya dong. Tunggu ya Pak Bu Sophie mau menjawab pertanyaan Pak Barefoot. Setelah ini Pak Jeff ya. Silakan Bu Sophie. Apa? Baru saya yang lain silakan Bu. Ya ada yang lain yang bisa bantu menjawab pertanyaan Pak Barefoot. Ya kalau saya sih mendingan nggak usah tahu karena kenapa? Ya aneh aja begini loh. Ini yang keanehannya. Harusnya kalau anak kan sakit begitu kan, dia harusnya kan membawanya ke batu hitam yang bisa menghapus dosa biar anaknya masuk surga. Gitu. Tapi iya, bener dong. Dan Muhammadnya sendiri waktu keracunan pun harusnya masa ayat korma, makan kormanya udah turun, dianya kagak makan, bisa menghapus racun gitu. Harusnya dia udah makanin korma dulu, aswa gitu. Dan juga orang tuanya harusnya masuk surga karena batu hitam itu udah menghapus dosa dari dulu. Waktu zaman dulunya kan putih gitu. Jadi ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab Pak. Pokoknya selamat bingung. Kalau Nabi Muhammad sih confirm dia belum tentu masuk surga karena kan sampai kiamat pun dia masih didoakan sama umatnya supaya masuk surga. It's clear enough kan? Istimewanya terus gimana ya? Kok sampai anak istimewanya ya selamat minta jalan lurus. Keistimewaannya dia itu kalau saya dengar itu dia bisa mampu mengetuk pintu dan Jibril cuma di pintu dia bisa saja bertemu dengan aulanya itu. Itu keistimewaannya dia. Dia pernah membelah bulan tuh di hadits tuh katanya. Bulan aja bisa membelah? Kenapa? Nggak tahu. Gunanya dan manfaatnya apa bulan dibelah-belah coba? Oh ya ini ada pertanyaan baru ini. Soalnya gini. Lambangnya Bu. Lambangnya bulan bintang. Ini nih pertanyaan yang sangat bagus juga ini kalau saya lihat ini tentang perjalanan yang turunnya sholat itu, Isra Mi'raj itu ternyata cuma ada di hadis bukan di Al-Quran. Padahal ketika Al-Quran itu ditulis itu mereka mengatakan bahwa itu cuma murni dari perkataan Allah, ya kan? Sehingga ada Al-Quran tentang keadaan Muhammad itu, cerita tentang Muhammad itu ada di hadis. Nah sekarang ini adalah peristiwa yang sangat penting, yaitu perjalanan Isra Mi'raj untuk menurunkan berapa kali sholat, bagaimana
kenapa itu tidak dimasuk di dalam Al-Quran, tapi itu ceritanya cuma di hadis. Jadi seolah-olah dibawa daripada ini perjalanan firman yang ada di dalam hadis itu, yang perjalanan Isra Mi'raj itu, berarti sama dengan sejajar dengan keberadaan Muhammad. Seharusnya bayangkan ya, Muhammad saja sempat bertemu dengan Allah, ngomong dengan dia berapa kali dia mau sholat, itu masuk kategori hadis, bukan kategori Al-Quran. Coba gimana itu kita mau berpikir ya, tolong. Sangat krusial itu benar kan? Iya, itu kan kalau mau dipikir itu Muhammad naik ke tempatnya Allah. Itu tempat Allah itu luar biasa itu. Tidak sembarang itu. Harusnya kejadian itu tertulis di Al-Quran. Iya, karena memang bayangkan di Quran aja. ada surat Muhammad lagi, Pak. Di Quran ada surat Muhammad loh. Oke, kita bahas sebentar itu yang Coba lihat deh. ada di dalam Quran. Tunggu dulu. Yang ini dulu. Yang tentang Isra Mi'raj ini. Iya, aku jawab. Oke, silakan. Aku jawab. Kamu tahu enggak kalau aku baca cerita Isra Mi'raj yang panjang, panjang banget kan ceritanya tuh. Hadisnya termasuk panjang ya. Dibelah dulu dadanya, dicuci. Iya, dia dipanggil dari rumah dulu, ceritanya baru ke apa? Suruh milih minum susu apa, minum apa gitu. Panjang kan tuh ceritanya. Ada dua macam. Terus naik ketemu para nabi tuh. Langit pertama diketok ketemu nabi ini, langit kedua ketemu Isa Al-Masih. Ya Isa Al-Masih nggak salah langit kedua ya. Langit ketiga siapa aku nggak ngerti. Langit keberapa Musa. Terus ini panjang tuh hadisnya Pak. Iya. Tahu nggak? Kamu kayak nonton film panjang, terakhirnya jeglek. Dan dia terbangun dari tidurnya. Mimpi. Sudah panjang melebar, ceritanya penting. Kamu tahu enggak? Aku pikir menemukan sesuatu yang bagus loh. Ini Sofia tuh mau mencari hidayah nih. Kok Muhammad boleh juga ya kan ketemu Allah kan gitu toh. Tak baca ceritanya panjang melebar, ketemu ini diketok pintu, sholat naik turun nego sama terakhirnya dan dia terbangun dari tidurnya. Coba boleh mimpi toh. Itu cuma iya. Saya lebih jeglek lagi waktu surah Muhammad itu nama aslinya surah Al-Isra'il. Jadi tadinya tuh bukan bernama surah Muhammad, tapi surah Bani Israel. Lah kok terus ganti nama bacaannya kapan? Jangan tanyakan pada saya. Yang kedua, ketika dikatakan Muhammad itu Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjidnya belum dibangun. Betul. Iya, tapi mereka katakan itu baru reruntuhan, tinggal reruntuhan. Tetapi di sana Muhammad itu sempat sholat. Karena ini juga pertanyaan yang saya mau tanyakan ini, yaitu di mana ketika dia sholat kan dia itu dilihat oleh ada katakan pendeta atau rabi di sana. Nah, pertanyaan saya kan di sini yaitu ketika Umar bin Khattab membangun itu masjid yang sekarang ini, masa itu dia kan ke sana, kemudian dia bertanya kepada rabi di sana, adakah di manakah Nabi Muhammad itu sholat ketika dia Isra Mi'raj itu? Nah, pertanyaan saya itu berapa tahun sih jaraknya ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj itu? Tahun berapa sampai Umar bin Khattab membangun itu masjid itu? Apakah itu ada hubungannya, maksudnya begitu? Sebab apakah saya sudah bikin videonya Pak, tapi nanti saya akan lengkapi ya, karena ternyata The Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa itu pembangunannya ternyata bertahap, tidak seperti yang kita perkirakan. Ternyata banyak sekali tangan-tangan yang bercampur baur di dalam pembangunan The Dome of the Rock ataupun Masjidil Aqsa. Jadi pada waktu Muhammad Isra Mi'raj itu bangunannya nggak ada. Iya, Isra Mi'raj kan waktu itu dia kan itu yang seperti mimpi itu kan. Tapi herannya di sini Pak, Ibu, yang saya menjadi satu tanda tanya saya, ketika dia bermimpi, mimpinya aja itu dilihat oleh rabi yang ada di Yerusalem itu. Nah, ketika Umar bin Khattab menguasai ini Palestina ini, daerah tanah perjanjian ini, dia mengatakan bahwa di manakah ini Nabi Muhammad itu sholat, sebab di situ dia akan mendirikan masjid itu. Nah, itu jarak berapa tahun antara
Isra Mi'raj dengan Umar bin Khattab itu. 90 sampai 100 tahun Al-Aqsa baru jadi. Nah, kalau begitu Bu, ini ada suatu keganjalan di sana, di mana apakah si Rabi ini yang menyaksikan ini Nabi ini sholat ketika Isra Mi'raj itu, apakah dia masih hidup dalam jangka waktu 90 tahun sampai ini Umar bin Khattab itu? Ini loh saya kasih. Masjid Al-Aqsa itu ada di mana? Itu cuma sekitar 7 km dari... Para Bu Sofi, kasih kuat Bu Sofi. Ya, Masjid Al-Aqsa ini saya sudah bikin videonya. Al-Aqsa itu cuma 7 km dari kota Jirana. Adanya di kota Jirana. Bentar. Mana ya ininya ya? Lah Bu, kalau rabinya itu taruhlah dia masih muda ya, ketika dia menyaksikan Isra Mi'raj itu, di mana Muhammad itu sholat itu 2 rukuk katanya itu. Orang mimpi kok Isra Mi'raj. Iya, nggak apa-apa kan, kita ikuti aja kan, kita bisa ketahui kelemahan kekurangan mereka atau kelebihan mereka di situ. Kita bisa dapat mendapat suatu apa di situ ya, apakah ini masuk ya kalau atau tidak. Nah, kalau misalnya Rabi itu taruhlah dia misalnya berumur 30 tahun, ditambah kesaksian di mana Umar bin Khattab membangun masjid itu 90 tahun baru dia ke Israel menguasai tanah perjanjian itu. Nah, 30 tahun umurnya si Rabi itu tambah 90, adakah manusia pada waktu itu mampu berumur 120 tahun atau gimana? No, jenenge mimpi kok Pak cerita karang-karangan. Ya udah. Oke. Nah, baik. Pak Jordan, sebentar Pak Jordan. Sebenarnya sebelum Pak Jordan bicara tadi saya sudah umumkan mestinya Pak Jeff, tapi Pak Jeff kelamaan dia udah kabur. Sekarang Pak Agung Nugroho. Silakan Pak Agung untuk membuka mute-nya. Oke. Iya, silakan. Terima kasih. Ada 3 hal ya yang ingin saya tanyakan ke Bu Sofi. Yang pertama, kalau nggak salah dengar gitu ya, katanya Bu Sofi itu dulu sebelum Kristen itu dari Islam gitu ya. Saya yang jawab, itu bukan, dia tidak Islam. Oke. Oh, tidak Islam. Bukan, iya. Pertanyaan kedua. Tunggu ya, pertanyaan kedua. Saya pernah dialog sama teman-teman Muslim gitu ya. Dia bilang kalau orang dibilang Muslim itu, orang Islam dibilang Muslim ketika dia mempercayai diantaranya adalah kitab-kitab suci terdahulu sebelum Quran, kan begitu. Selalu dikatakan itu ada Taurat, Mazmur, dan Injil. Nah, terus saya tanyakan, apakah Taurat yang dimaksud oleh teman-teman Muslim itu adalah kitab Taurat yang ada di... Ini nanti Pak Billy yang jawab ya. Silakan Pak. Nggak apa-apa. Nanti Pak Billy yang jawab. Ya, tunggu dulu ya. Lagi di kamar mandi Bu. Oke. Yang di Alkitab kami itu kan ada Kejadian, Keluaran gitu ya, Ulangan, Bilangan, Muhammad gitu kan. Saya tanya, apakah yang dimaksudkan Taurat yang diimani oleh orang Kristen itu termuat juga di dalam Al-Quran, kan gitu. Nah, dia bilang, oh tidak, kami itu tidak mengenal dibagi-bagi dalam kitab Kejadian, Ulangan, dan sebagainya, tidak. Tapi intisarinya saja, kan begitu. Nah, itu saya berpikir, kalau Alkitab yang diimani oleh orang Kristen itu kan sudah ratusan tahun ya, sebelum Quran itu muncul gitu kan. Nah, ini tiba-tiba kok ketika Quran muncul yang dipahami sebagai wahyu dari Allah gitu kan. Kalau sudah wahyu dari Allah itu saya juga bagaimana ya mau membantahnya, wong diyakini itu sebagai wahyu dari Allah yang tidak mungkin berubah gitu kan. Tapi kenyataannya kan antara yang diceritakan di Alkitab dengan yang di Islam kan berbeda gitu ya. Tidak sama baru. Nah, pertanyaannya Bu Sofi, yang Taurat itu apakah sebetulnya juga wahyu sebagaimana Quran itu gitu loh. Itu satu ya Bu. Yang kedua,
Saya ingin konfirmasikan saja kepada Bu Sophie bahwa tadi siang saya diundang oleh adminnya JCC Didi Wijaya yang orang Kalimantan itu untuk masuk di Zoom ketika di Zoom itu menghadirkan narasumber yaitu mantan jenderal Pak Paruntungan Girsang. Tadi siang itu dari jam 3 sampai sekitar jam 6 lah, dengan topik wawasan kebangsaan. Nah, ketika sesi tanya jawab itu dari kawan-kawan Muslim terkesan ada kekhawatiran tentang adanya grup-grup WA maupun Zoom YouTube ya yang ditayangkan saat ini itu berpotensi untuk terjadinya perpecahan gitu ya. Tapi saya melihat ada kecenderungan dari teman-teman Muslim itu mengkhawatirkan, diantaranya menyebut nama Bu Sophie kan begitu. Nah terus dia cerita bahwa dia punya Zoom itu legalnya ada karena terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM gitu kan begitu. Nah terus dia bilang bahwa kalau di Zoom Kristen Agung itu kayaknya belum ada loh yang terdaftar resmi seperti yang kami punya gitu, yaitu JCC dan ada satu lagi MMC apa-apa gitu lah. Nah terus saya usulkan tadi siang itu di forum Zoom itu bagaimana kalau kita praktis saja. Sabar Pak, saya potong dulu Pak. Iya. Memang mereka waktu mengatakan legalitas mereka tunjukkan nggak kan? Mereka hanya pamer aja karena Bapak masih baru. Dan saya mau tahu, ya. Bapak udah berapa kali diundang? Ada yang namanya channel YouTube itu dilegalitas. Itu organisasi JCC-nya yang dilegalitas, bukan Zoom-nya. Ormasnya yang ada legalitas, tapi aplikasinya nggak ada yang berlegalitas. Saya nanya dulu Pak, Bapak berapa kali diundang mereka? Sebetulnya kalau dialog di Zoom Muslim sih saya sering ya. Tapi tadi karena menghadirkan dari seorang jenderal Kristen itu, jenderal Kristen Paruntungan Girsang itu untuk topik bahasa wawasan kebangsaan, timbul tentang Zoom yang ada ini. Terus saya bilang memang realita bahwa adanya WA, adanya Zoom, YouTube itu kan memang tidak bisa dihindari. Saya bilang. Saya jelaskan dulu Pak sedikit Pak ya soal undangan orang Kristen. Ciri-ciri orang Kristen yang lemah, yang selalu berdebat dengan mereka, yang selalu mengiyakan apa kata mereka, itu pasti diundang dan diundang. Yang saya heran, teman-teman Kristen yang banyak ke Zoom Kristen itu walaupun dihujat, dihina, masih tetap bertahan. Dia saya heran juga. Tahu enggak? Setiap kali Bapak masuk ke Zoom Islam, judulnya Pak sangat menyakitkan bagi orang Kristen yang lain. Itu aku udah lewatin itu Pak, dan aku sudah sadar, dan makanya aku itu nggak pernah lama-lama untuk ke Zoom mereka, karena setiap orang Kristen yang masuk ke Zoom mereka, judul yang mereka taruh itu mereka buat sangat menyakitkan hati orang Kristen yang lain. Silakan Bapak lihat waktu Bapak hadir di situ, judul apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat. Kasih lihat di screen, aku pengen tahu. Ya, tapi aku belum lihat juga. Tapi yang pada dasarnya sangat menyakitkan. Boleh saya lanjut tentang yang tadi siang? Informasinya biar lengkap dulu. Halo? Ya, itu lanjut. Apa, silakan, Pak, silakan. yang Pak Agung mau. Oke. Ya. Jadi saya tadi mengusulkan begini saja. Pak Zulkifar namanya, adminnya di sana. Pak Jul, gimana kalau praktis saja? Jadi untuk mengantisipasi kekhawatiran tentang perpecahan bangsa itu, bagaimana Pak? Kalau cobalah Zoom itu didata, ya anggota yang seiman itu berapa orang, kemudian ya kita adakan semacam reuni kopi darat gitu kan. Tapi dalam kopi darat itu ya kamu punya visa nggak? Kalian punya biaya nggak ke luar negeri?
Kalian tahu Sumber FM ada di mana? Nanti dulu. Saya itu baru wacana saya tadi. Aduh. Dulu ya. Enggak, Pak, saya potong sebentar ya Pak ya. Gini Pak, mereka reuni perpecahan itu cuma framing Pak. Gitu. Ada perpecahan. Iya, di perpecahan itu cuma framing. Karena kenapa? Kita lihat di negara Islam sama Islam juga perang pecah Pak. Belajar Gitu. dari kasus Ahok. Iya, belajar dari kasus sendiri Pak. Yang satu bahasa. Tapi Bapak memang betul-betul Kristen ya Pak? Tapi gitu Pak. Bapak Jadi memang jangan betul-betul Kristen. Gitu. Saya ke Trinitas Pak. Oke, Kristen jadi kalau Protestan. Bapak mengajak untuk bertemu dengan mereka, sama artinya Bapak suruh kita masuk ke kandang singa dan diterkam oleh singa, mati sia-sia. Itu kasih kepala kita Pak. Bukan begitu, maksud saya bukan begitu. Jadi artinya sekedar kayak reuni gitu ya. Hanya buat Bapak reuni. Sekedar itu Buat Bapak reuni Pak. Ngopi-ngopi. Boleh. Ya kan? Boleh Pak, asal di Bikin Manado gua Pak. ketawa aja. Mau ke Starbucks Asal di nih. Manado, Yuk sini Pak. ke Starbucks nih. Gua Asal di traktir. Manado. Tunggu dulu. Kalau di Manado bisa Bisa Pak. Bu ke New York, mereka nggak punya duit ke Singapura tolak. Saya tahu ini wacana kok ya. Kan belum Aduh selesai. Pak, Bapak terjebak lempar. dengan wacana mereka sih. Begini masalahnya, dia bilang begini, Pak Agung, apalagi reuni darat. Saya itu ketika 17 Agustusan ya mengundang grup-grup Kristen itu Pak Agung. Ya kan? Pak Agung, bentar Dengan Pak. topik wawasan kebangsaan. Pak Agung ini nggak mengerti Pak Pawang, soalnya dia nggak mengerti itu taktik busuk dari Bentar, mereka. saya ngomong bentar nih Pak Agung. Pak Agung, Ya. Oh, ada 270 JCC juta. itu udah dari dulu gengnya kayak begitu. Dari zamannya rak masih secuil, udah begitu. Mereka mau tahu data debater. Ya, nah itu yang saya bilang tadi. Itu siapa? Itu kelicikan mereka. Mukanya siapa? Itu mereka karena mau tahu gitu loh. Sekarang tuh mereka pingin tahu yang namanya mukanya Bu Sofiatul itu, namanya Bu Sofiatul tuh mereka sedang mereka di luar sana. Dan akhirnya mereka mereka gagal kan? Tidak ada fakta nyata benar yang mereka dapatkan dari Ibu Sofiatul. Betul. Dan sedangkan Pak Agung sendiri meminta nomor telepon Ibu Sofiatul, itu maksudnya apa? I'm sorry to say. Iya gitu. Begini. Ya, Ada jadi guna gitu. Jadi saya menyusup tadi Pak ya. ya, jadi ini maaf ya Pak Agung, ini jangan diteruskan karena ini di live kan, dan kita dari kami ya dari debater ini tidak ada kecuali saya yang tampak wajahnya di sini Pak. Itu lihat wajah saya sebab saya cantik emang sih. Dan saya ada di Amerika, nggak mungkin saya dicomot ya. Saya ada di New York, oke? Jadi saya nggak mungkin dicomot. Jadi gitu aja. Jadi Pak Agung tidak mengetahui mereka punya niat, ya. Niat mereka kelihatannya baik. Pak Agung telah termakan dengan omongan mereka, tetapi Bapak tidak tahu ular di balik sana, ya. Jadi ini tolong jangan diteruskan kembali. Oke, sekarang silakan Bu Sofia. Ini Bu Heni. Ya. Kamu tutup channelmu dulu. Saya tutup, gak usah bahas Alkitab. Ya, Ahmad Kainama nggak usah bahas tiga ayah Sofia apa tuh ayah Sofia mulai. Ahmad Kainama tutup mulutmu, kamu pelajari Quranmu sendiri, pelajari Nabimu sendiri. Yonatan Nandar kau tutup channelmu. Sani Humunir, Irene Handono, Donditan, Agustan, Felix Shaw. Nggak usah bahas Alkitab, Subandite, Sukoco, siapapun. Kalau saya sudah membuka ya bahwa Isa Al-Masih dibunuh zaman Musa. Saya akan keluarkan 3 video berseri tentang hal ini. Jadi jangan sangkut-sangkutkan Isa Al-Masihnya dengan Yesus Kristus. Bedanya 1400 tahun. Isa Al-Masihmu tuh disalib di zaman Musa. Ya? Isa Al-Masihmu tuh terimanya kitab Injil. Jadi selama kamu khotbahnya tuh kayak yang ustaz-ustaz yang aku dengar dulu. Ibu-ibu, bagaimana nanti kalau suami datang ibu-ibu cerewet? Jilbabnya diwarna-warni, jilbabnya pakai kembang-kembang. Kamu khotbah yang kayak gitu tuh loh.
Bagaimana caranya menyenangkan istri? Bagaimana istri 4 bisa rukun? Bapak, ibu, bagaimana kita bisa berpoligami dengan damai? Itu loh sing dikhotbahke, aku seneng dengerke. Tak dengerke, tak rungokke nek ustaz khotbah kayak gitu. Wong saya ini penggemarnya Zainuddin MZ Dulu saya tiap hari dengerin Zainuddin MZ. Me too. Mbok itu sih dikhotbahke, ora usah ngurusi Yesus menikah, bojone loro, anak. Lo Yesusku tuh ndak ada lo di dalam kitabmu, kok mbok singgung-singgung. Kok kamu nyinggung Rasul Paulus, rasul palsu, menciptakan kekristenan dan sebagainya. Lo kok rasul-rasulku mbok utak-atik? Kenapa aku tidak boleh taat kepada rasulku? Rasul Paulus adalah rasul yang diakui kerasulannya oleh soko guru jemaat Yakobus, Petrus dan Yohanes, dan dia saksi mata dia ketemu Tuhan Yesus. Lah rasulmu sing mbok taati. Kalau engkau mentaati aku, engkau mentaati Allah. Lah kok rasulmu sampai cebok pakai 3 batu, celonone cingkrang. Aku tanya tiap kali tanya, kamu nek pipis jongkok apa berdiri? Ya jongkok tuh Bu Sophie. Yang satu ya kadang-kadang jongkok, kadang-kadang berdiri. Kamu pakai celak? Ya ndak Bu Sophie. Ada yang ngomong loh, saya pakai celak. Loh kamu gitu aja mbok ikuti yuk. Masa saya tidak boleh mengikuti Rasul Paulus, hidup kudus, suci, benar, berserah kepada Tuhan? Hah? Tak tanyai, apa urusanmu ngucek-ngucek Tuhanku, ngucek-ngucek Rasulku, ngucek-ngucek kitabku? Kamu tutup channel kalian. Ya? ZCC, tutup channelmu. Ya? Kamu membuat mualaf center, saya membuat murtadin center. Ngerti kamu? Selama kamu tidak ngucek-ngucek agama orang lain, kepo ngurusin agama Kristen, saya juga nggak akan kepo. Aku wis males bocor mau lah, aku wis mumet, ngerti loh. Ini per video kita berapa jam nih? 6 jam aku belum ketemu hidayah. Aku tanya buah tin, buah zaitun, negeri Mekah Sinai, hubungannya orang sing jawab. Demi bintang-bintang yang bersinar ora ono iso jawab. Demi kuda yang berlari terengah-engah ora ono jawaban juga. Aku 6 jam bocor kitabmu, aku sudah pusing. Aku tidak mau membaca hadis-hadismu. Muales aku beneran. Aku tuh banyak kerjaan loh teman-teman. Ya, aku golekin baca hadismu Isra Mi'raj. Tadi lo ceritanya panjang melebar. Jeblok. Tahu nggak? Kata-kata akhirnya apa? Dan Muhammad terbangun dari tidurnya. Bohong cuma mimpi tok. Ceritanya seru, panjang melebar. Ini kayak cerita film drama seri geledak, ngerti tak kowe? Akhir di end of story-nya tuh geledak. Dia terbangun dari tidurnya. Jebul meng mimpi. Aku ya males saya baca kayak gitu. Kalian tutup channelmu, saya akan buat channel kuliner memasak rendang babi. Itu pesan saya. Tutup channel kalian. Ya, saya akan tutup channel saya. Selama kalian masih keluar-keluar, siapa kalian berani menghentikan saya? Ya. Tak undang Jenderal siapa tadi Pak? Namanya Pak? Jenderal siapa Pak? Paruntungan Girsang. Paruntungan Girsang. Nanti saya Paruntungan Girsang. Saya undang dengan hormat, masuk kenalan dengan Sofiatul Al-Hayat yang namanya ditakuti, mulai dari Menachem Ali sampai sak kroco-kroconya. Saya undang secara hormat masuk di sini. Terima kasih. Oke, nanti saya coba carikan informasi ya tentang nomor telepon Paruntungan. Ya, enggak, Pak Agung, itu kan berarti mereka mengancam Pak Agung sebenarnya. Oh, enggak. Enggak, begini Pak, masa Pak Agung nggak bisa melihat situ kan? Begini Pak, berarti secara tidak langsung, kalau tidak di stop berarti akan ada perpecahan. Berarti mengancam dalam artian tetap seperti nanti akan ada sekumpulan atau oknum-oknum yang melakukan sesuatu, begitu kan Pak Agung? Betul. Sekarang saya tanya teman-teman, mereka mengatakan pemalsuan Alkitab kita, padahal Taurat dan Injil yang asli mereka nggak punya. Itu penistaan agama nggak? Penista. Itu memecah belah nggak? Kalau tidak memecah belah, Khilafatul kemarin apa itu yang namanya baru ditangkap itu nggak akan diucap-ucap sama pemerintah. Kalian ketika mencoba, kalau ajarmu benar, ya. Alkitab berkata, jikalau kamu bertindak benar, kamu tidak usah takut kepada pemerintah, sebab pemerintah menyandang pedang bukan dengan percuma, betul? Betul. Kalau kamu tidak takut, kamu menyerukan berita kebenaran, nggak perlu takut sama pemerintah. Nah kalau sampai kepalanya jadi tangkep,
sampai terafiliasi 20 sekolah, mereka mulai masuk menyusup ke dalam doktrin kurikulum sekolah. Sekarang saya tanya, yang kemarin terlibat jaringan teroris itu orang MUI berapa? 3 ya kalau nggak salah ya yang ketangkap ya? Ya betul. 3 orang ketangkap dari MUI. Ada berapa pondok pesantren yang terafiliasi? 100 lebih kalau saya tidak salah beritanya. Sekarang kalian mengatakan merusak kesatuan negara. Siapa yang merusak kesatuan negara ini? Saya kasih tahu, kalau Anda tidak suka dengan Pancasila, sama seperti siapa tuh yang Pak siapa tuh yang ngomong pindah saja ke Afghanistan. Cuma ngatain itu jelas kan begini. Hari itu sempat disinggung tentang Paujang gitu kan. Tentang Paujang itu ternyata ada sebuah yayasan di Indonesia yang mendukung tentang Paujang itu gitu, di antara seperti itu. Memang saya tahu persis gitu ya. Mereka nanya-nanya. Ya, mungkin kita tutup dulu aja Bu Heni, Pak Agung, sebentar ya. Baik. Just be wise. Ya, kita tutup dulu. Saya sudah bilang ya, kalian tutup channel kalian, saya juga akan tutup channel saya. Kerjaan saya juga masih banyak kok ngurusi kalian. Ini Bu Sofi, kita memberikan kesempatan ada 2 dulu Bu Sofi. Untuk Niko sama ada apa Rafan ya. Silakan. Ya, Pak Niko, silakan Pak Niko. Unmute. Pak Niko, can you unmute? Niko Notora Harjo bukan iki? Bukan lah, ya udah. Pak Niko, silakan. Oh, kalau nggak Raf aja. Cepat ya, Fed ngomongnya jangan kayak kereta uap. Yes, silakan. Udah mau pagi nih, Dev. Ya, cepat. Ya, silakan. Udah pagi lah. Kalau masalah itu tadi ya, yang dilakukan oleh Zulfikar, kita emang dari dulu itu emang licik gitu loh. Kita itu harus lihat di situasi juga gitu loh. Dan itu pun apa yang dia lakukan itu kita harus cermatin gitu. Jangan asal kita bertemu tapi tanpa ada tujuan dan niat maksud. Ya itu bisa jadi ya masuk ke dalam kandang harimau gitu loh. Ya, ini yang harus kita berhati-hati. Nggak usah ketemuan sih, bayari makanannya ya kita. Iya, makanya kan kalau dia atau mereka itu kalau misalnya mengajak bertemu, kita harus bertanya dulu. Karena itu meminta bertemu secara face to face, itu maksud kalian tuh apa, tujuannya gitu. Wajar kan kalau kita bertanya gitu. Pak, orang lain aja nomor HP nggak mau dikasih, apalagi mau ketemuan. Iya, itu gitu loh. Karena kenapa tujuan mereka tuh sebenarnya itu ingin membongkar kita ini loh, tujuannya itu. Makanya aku setuju ya dengan statement teman saya mengatakan bahwa kalian tuh ngapain sih chat pribadi dengan mereka. Jangan sampai kalian itu mengajar apalagi kita. Kalau kalian ingin menghancurkan apalagi kita, ya udah sekalian aja musnahin semua kalau bisa dari dalam gitu loh. Gak usah apologet lah, belagak-belagaknya chat pribadi lagi nih gitu. Saya heran gitu loh. Karena kenapa? Karena ini sudah kejadian gitu loh. Seperti contohnya siapa? Swasta. Ingat nggak swasta itu? Dia curhat, tapi dengan orang lain, dengan sebelah RT 6. Iya, dia sudah jarang muncul itu swasta itu, Pak. Sekarang sudah jarang muncul dia. Ya itu, karena resikonya dia sendiri. Swasta itu Satria Injili itu. Kalau ingin mengatakan atau ingin curhat, ya ke kita inilah, gitu loh. Dengan seiman. Bingungnya kok orang curhat di Zoom ya, saya aja tidak pernah curhat loh sama kalian. Itu dunia maya teman-teman, ngapain kalian curhat sama teman-teman di sini, kenal ya orang. Maksudnya itu Mbak, maksudnya itu chat pribadi gitu loh Mbak. Contohnya itu
Tapi saya terbuka untuk curhat. Silakan mau curhat. Swasta itu kan swasta itu kan waktu itu kan sering chat sama ini loh Mbak, sama Goldian, terus sama Julius. Hasilnya apa? Di framing habis-habisan. Betul. Akhirnya siapa yang malu? Kita semua. Ya sudah, saya buka channel YouTube bukan untuk curhat. Ya, ini udah mati. Biasanya saya ketemu dia di channel yang mereka itu. Ini masih online. Ini ya nggak apa-apa. Kalau masih online sih nggak masalah sih. Biar mereka juga. Kita bukan urusan mereka, kita urusan orang-orang luar yang masih buat kita tahu kok apa yang Iya. Jadi begini ya, saya petik tadi Bapak tadi, Dev, saya mau petik yang Bapak tadi katakan. Dia mengatakan bahwa dari mereka mengatakan akan terjadi perpecahan. Jadi aku bilang ya, kalau mereka sudah berhenti ya, konten-konten mereka sudah berhenti menghujat Kristen, kemudian mereka buat statement itu, saya terima statement mereka. Tapi mereka kalau kita menghentikan mereka yang ada mori ya, dia bener nggak? Tapi kan memang kita kan Alkitab sudah sampai pada kejadian dan Alkitab itu terlalu dalam dan kita nggak bisa belajar, bener nggak? Jadi kalian tutup konten-konten yang banyak, kita akan tutup konten-konten itu aja. Kalau kalian mereka mau mengatakan ulama dan santri mau berdekat Indonesia itu kebohongan. Jangan ada begitu yang adil. Soalnya bahasa Indonesia tidak berkaitan dengan para ulama dan santri. Kemerdekaan Indonesia dari semua lapisan bangsa dan rakyat Indonesia yang seutuhnya, tidak ada bagian-bagian. Kalau Pancasila mau diganti, tadi bilangnya katanya nanti ini makin banyak itu bodohnya saya seperti itu deh. Tidak ada, dimanapun tidak ada seperti itu. Sekalipun misalnya saya dengan umpamanya tidak tahu itu oh ya jangan nanti suatu ketika dokter itu begini justru coba tolong ya mereka tadi juga tidak mengatakan menghentikan konten-konten itu maksudnya Bapak ini ibarat memberi senjata. Syarat saya hapus konten yang Jonathan Nandar, hapus ya channelnya harus di-delete. Jonathan Nandar, tulis HSC, Sani Humunir, Donditan, ZCC, hapus. Mualaf Ahmad Kainama yang selalu bahas Alkitab. Ya, kalian tahu Ayah Mualaf Center tuh selalu bahasnya Alkitab ya, teman-teman ya. Apalagi Pak Agung. Undang aja Pak Paruntungan Girsang tadi, karena ini
dalam Aku konteksnya ora kenal apa, aku ya baru denger namanya sekali. NKRI, konsepnya Pak Agung, itu saya mau bukan nanya bahas tentang agama. narasi yang Jadi gini Pak Agung, untuk masalah itu mungkin tidak tepatnya dicurahkan di dalam Zoom ini kali Pak ya. Jadi mungkin Bapak bisa bicarakan kepada yang bersangkutan. Jadi asal Bapak ketahui untuk apologet itu di sini tidak akan mungkin. Jadi ini omongan yang sia-sia menurut saya. Paruntung itu siapa Pak? Saya pikir nggak Tunggu dulu, saya mau tahu dulu Pak Paruntung itu saya siapa? sekedar info tadi, nggak masalah. Pak Paruntung itu sabar, Pak Paruntung itu siapa? Pak Paruntung itu adalah mantan Jenderal Angkatan Laut. Dia seorang Kristen, dia Trinitas, tapi tadi siang itu dalam konteks wawasan kebangsaan tidak sedang membahas YouTube, tidak membahas tentang lintas agama, karena dia pun tidak berkenan untuk mengunjungi YouTube yang terjadi debatable, yang itu ada urusan masing-masing pribadi orang, begitu loh. Ini tentang wawasan kebangsaannya, bukan tentang saya cuma mau lintas iman. Bapak main di YouTube udah berapa lama? Ya? Di YouTube udah berapa lama gitu? Oh, saya baru kemarin Pak. Iya, Bapak lihat sendiri aja. Kita YouTube Kristen berapa lama? YouTube mereka berapa lama menyerangnya? Oh, baru tadi saya orang baru. Lah, iki mau tutup warung saya ngangkat tangan kok malah akeh. Coba. Oke teman-teman, kita tutup ya live-nya. Iya. Terima kasih telah berpartisipasi mendukung channel Christian Apologet. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan Yesus. Welcome to my channel Christian Apologet.